Baik, selamat sore kawan-kawan. Sore ini kita kedatangan salah seorang anak muda yang berasal dari Kabupaten Jayajaya di Distrik Sulawesi. Kawan-kawan harus tahu bahwa di Kabupaten Jayajaya saat ini sedang bermasalah soal kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini di sana bermasalah, kemudian masyarakat menolak dengan alasan di sana tempatnya masih berkebun, masih bertani. Baik, sore ini kita topik diskusinya tong bicara karena ada masalah. Jadi sore ini kita akan berbincang-bincang sedikit soal perkembangan di sana, kemudian reaksi masyarakat bagaimana. Oke, selamat sore Bung. Shalom, selamat sore. Kakak ini adalah namanya Kak Jasman. Kakak aktif sekali bicara soal lingkungan, kemudian terutama itu masalah soal penempatan kantor Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin Bang Jas bisa perkenalkan, kemudian dari organisasi mana, kemudian aktifnya di mana. Setelah itu nanti kita akan bahas soal penempatan kantor gubernur di atas. Baik, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya dari wartawan, dari Gilian, dari teman-teman dari wartawan WDI yang telah mengundang saya di sini untuk menjadi narasumber. Kita diskusi di sini berbagi informasi terkait pengalaman yang kami jalani selama kurang lebih 1 tahun lebih terkait penempatan kantor gubernur di wilayah Sulawesi. Di sini saya sebelum ke sana kita diskusi, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya itu Jasman, marga saya Regit. Jadi saya mahasiswa dari Distrik Sulawesi dan status saya masih mahasiswa. Kemudian kalau proses organisasi baik secara internal kabupaten maupun di luar kabupaten ada beberapa yang saya telah ikuti, dan terakhir hari ini saya aktif di PMKRI cabang Jayapura Santo FM. Oke, perkenalan awal di organisasi seperti begitu. Oke, di PMKRI kemarin ada, kalau tidak salah, ada perlembagaan pengurus itu kan ditempatkan sebagai apa? Kebetulan juga saya dikasih kepercayaan sebagai presidium pengembangan organisasi PPO. Baik. Itu salah satu presidium yang ada di dalam kepengurusan PMKRI seperti begitu. Kakak di Papua ini kan kemarin sudah dibentuk 6 provinsi Papua Pegunungan yang memang hari ini bermasalah soal pembangunan kantor gubernur pusatnya di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Papua sendiri dengan Papua Barat Daya. Oke. Setelah mekarkan itu, Papua Pegunungan ini menjadi masalah soal penempatan pembangunan pusat pembangunan kantor gubernur. Jadi di sana reaksi masyarakat bagaimana setelah didengarkan? Mereka terima penempatan pembangunan kantor gubernur atau bagaimana? Reaksinya bagaimana masyarakat di sana? Jadi sedikit kita ceritain dari awal. Ini sebenarnya disahkan ini tuh pada tanggal 25 September tahun 2022 kemarin untuk pembagian wilayah 4 provinsi. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, sama Papua Selatan. Kalau itu terkait pembagian provinsi. Kemudian setelah DOB ada itu ada dibagi jadi 8 penempatan provinsi. Ada sekarang di Papua Tengah punya sedang dalam proses pembangunan, kemudian Papua Selatan juga dalam begitu, kemudian Papua Barat Daya, dan sekarang yang menjadi persoalan di hari ini di Provinsi Papua Pegunungan. Di dalam Provinsi Papua Pegunungan sendiri itu terdapat 8 kabupaten. Jadi di situ ada Kabupaten Jayajaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Duga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mambramo, terus Mambramo Tengah, kemudian Yaukimo dan Yalimo. Itu 8 kabupaten. Dan di situ dia memiliki yang namanya ikatan asosiasi Bupati Pegunungan Tengah. Jadi ada yang merangkap mereka gitu. Oh, lalu Riki Hampawak jadi ketua. Itu yang lalu Bapak Riki Hampawak, dan hari ini Bapak Bupati Deddy Musyaudi.
Itu mungkin seperti begitu. Dan bagaimana reaksi masyarakat? Oke. Ya. Hari ini persoalan di atas itu awalnya itu dengan kalimat bahwa ini bukan jual tapi ada hibah begitu. Jadi awalnya itu mereka mengusahakan dari ada satu bentuk tim yang mereka buat dengan nama tim itu Tim Peduli Pembangunan Wilayah Welesi. Oh. Jadi di situ akan masuk di wilayahnya strategis. Di situ bisa kena teman-teman, dampaknya ke teman-teman Woma, distrik Woma, teman-teman asal Kubal dan di sekitarnya. Jadi awal yang mereka sepakati itu 75 hektar. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu dia bertambah menjadi 108,8 hektar. Gitu. Kemudian 108,8 hektar. Nah, kemudian polemik itu terus berjalan dari tahun kemarin hingga detik ini. Begitu. Jadi kalau mau dibilang, antara pihak pro dan kontra ini masih terjadi sampai detik ini juga. Jadi pihak yang menyerahkan pro ini bagian dari yang tadi saya bilang, ada tim yang namanya Tim Peduli Pembangunan Wilayah Welesi. Dan begitu juga teman-teman Woma punya tim itu ada. Dan mereka ini apa ya, bisa dikatakan sebagai tim apa begitu untuk dengan alasan peduli pembangunan lah gitu. Oke. Itu mereka bentuk. Oke, untuk mempersatukan mereka ini nanti mungkin terakhir kakak kasih saran dari mahasiswa apa yang minggu lalu sudah lakukan diskusi, kemudian sarannya nanti mungkin terakhir nanti kakak sampaikan. Ya. Jadi dipusatkan tuh di sana wilayah yang mereka pusatkan itu di sana kayaknya bagaimana, masih hutan kah atau masyarakat berkebun di sana atau kemudian di sana rumah-rumah warga kah atau bagaimana? Jadi tempat yang hari ini ditempatkan dan wacana terakhir hari ini tuh ada wacana media sudah keluar tuh dari 108,8 itu akan menjadi 204 hektar. Itu kalau mau dibilang kalau di Jayapura itu hampir satu Waina Aben full gitu. Luas. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan di Ketan itu dikasih masyarakat akan kemana? Hal-hal begitu tuh yang kami sedang membicarakan soal. Oke. Di sana masyarakat tempat yang mereka sudah tetapkan tuh masyarakat berkebun kah atau bagaimana? Di situ tempatnya di mana masyarakat berkebun, bertani ada di situ. Oke. Yang lalu itu kan, ya itu agak sedikit, ya kalau kita dengar tuh bagaimana ya? Itu lalu itu kan ada Bapak Markus Halut pernah bikin, Markus Halut lagi sorry, Bapak Markus Lani, orang tua dari kakak Bodi Lani kan pernah bikin video yang pernah ada tersebar juga bahwa beliau menyampaikan ini adalah tempat berkebun kami begitu. Tempat berkebun yang mau dijadikan sebagai lahan. Nah di situ tidak hanya masyarakat dari Woma, Welesi dan Asal Kubal, tetapi teman-teman beberapa kabupaten yang tadi saya sampaikan itu ada di situ tempat pusatnya. Tidak hanya kami di Kabupaten Pegunungan, tapi teman-teman dari Makme punya juga yang lahir besar di situ, punya tempat kerja apa segala macam ada di situ. Teman-teman Migani juga ada di situ, Amume juga sebenarnya ada di situ. Jadi meskipun tinggal di kota, tapi tempat berkebunnya di situ. Oh, berarti Welesi ini berdekatan nih Wamena kota? Iya, berdekatan. Jaraknya tidak sampai 30 menit lah. Itu dekat, jaraknya dekat. Tergantung kecepatan motornya kita bisa bawa seperti apa. Kalau sekarang kan sudah ada jalan semua. Beda dengan yang dulu. Setelah melihat perkembangan daerah, kemudian mahasiswa ini kan sebagai agen perubahan, bisa dikatakan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa melihatnya bagaimana? Ada banyak sisi ya, itu sebenarnya dari perspektif mahasiswa, kemudian intelektual, kemudian dari sisi akademisi itu mesti dilakukan satu bentuk yang namanya kajian. Ya. Nah, jadi karena beberapa bulan, tapi bulan lalu itu kami sudah buat kajian dan ada beberapa yang sudah diantar ke, termasuk di Menteri dalam Menteri Pertanahan. Sudah diantar ke sana dan sudah ada kajian di sana, dan juga Komnas HAM Papua juga kami pernah kasih. Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Iya. Kakak Fritron. Kawan-kawan kami pernah kasih di yang di Jayapura sana. Jadi kalau sebagai peran mahasiswa itu mesti dia menunjukkan bahwa tridharmanya itu harus tunjukkan di situ. Tentang pengabdian, kemudian penelitian dan lain sebagainya itu ditunjukkan di situ. Setelah tanahnya diambil, perang mahasiswa tunjukkan. Perang mahasiswa harus mesti berbicara. Artinya ini kalau orang datang dari prosedur boleh, tapi kan tidak sesuai prosedur yang mereka datang.
Oke, Itu yang datang ke masyarakat, kemudian masyarakat ini kasihan. Dari yang namanya tim yang tadi saya bilang itu kan semua mereka didoktrin, nanti dikasih apa segala macam dengan iming-iming begitu. Ya. Dia sampaikan begini, kalau kita kasih tanya nanti begini macam ya dapat apa, nanti sekolah gratis, terus nanti dapat diangkat pegawai apa, itu yang mereka kasih iming-imingkan. Makanya peran mahasiswa penting untuk menyuarakan barang ini adalah tanah ya, soal tanah. Jadi tanah ini tidak bisa diganggu gugat atau diapa dengan nilai apapun lah. Oke. Sebenarnya begitu kalau kita pahami baik. Tapi karena hari ini kan orang punya memiliki kepentingan sendiri dengan kapasitas yang dia memiliki apa segala macam kan difungsikan, dan hari ini akhirnya kita tanah itu mau dijadikan dialihfungsikan sebagai tempat pembangunan kantor provinsi Papua Pegunungan. Oke. Mahasiswa melihatnya tanah sebagai tubuh kita tidak boleh jual. Tanah sebagai sumber semuanya di situ, ada di situ. Mama. Kemudian tanah sebagai sumber kehidupan. Oke, setelah mahasiswa melihatnya begitu, apa yang mahasiswa lakukan untuk tolak barang ini? Baik, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kami mahasiswa. Mungkin teman-teman semua bisa ikuti dari tahun lalu sampai detik ini. Di situ ada beberapa yang kami lakukan aksi, baik secara kajian di bulan kemarin kami lakukan seminar di asrama Nayak Lua itu dengan teman-teman tim kajian yang ada bentuk, dan kami lakukan seminar di situ, dan itu adalah salah satu bentuk tanggal 11 bulan Juli kemarin. Dan banyak sekali aksi yang dilakukan, entah itu turun jalan, dari masyarakat sendiri pun di Wamena banyak yang turun jalan, sampai yang di Wamena di kantor DPR kan viral, mama datang dengan cabut keladi, pegang singkong, apa itu kan artinya kan pemerintah bisa membuka mata lah dengan melihat seperti begitu. Jadi aksi-aksi yang kami lakukan itu cukup banyak, baik dari yang di media maupun turun aksi di lapangan, kemudian konsultasi, jumpa pers dan lain sebagainya, sampai dengan kajian-kajian yang dibuat itu sudah diantarkan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk berbicara hal itu, termasuk tokoh-tokoh gereja. Oke. Itu beberapa kami sudah, itu upaya-upaya yang kami lakukan. Seperti begitu. Waktu lalu beberapa foto juga sempat viral juga waktu itu di Facebook, di grup WhatsApp, kemudian di Facebook juga waktu itu. Itu ada di jembatan, masyarakat timbung di situ. Itu bagaimana? Itu kayaknya bukan kayaknya, tapi kalau tidak salah itu hari bertepatan ya, kami lakukan sudah tanggal 11 bulan kemarin. Nah itu mereka lakukan pemalangan karena ini timnya mereka ini bisa dikatakan Pak Wamendagri itu utus orang itu turun ke lapangan terus ukur tempat untuk lahan, mereka melakukan peletakan batu pertama. Walaupun masyarakat memang tolak. Masih yang sebagian tolak gitu. Ini sebut tolak ini, kan ada pihak pro dan kontra. Jadi pihak yang kontra ini mereka menolak bahwa ini sebelum menyelesaikan masalah ini jangan ada yang peletakan batu di sini. Kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa kepada yang namanya konflik horizontal. Itu bisa terjadi. Makanya kemarin terjadi pemalangan itu karena memang saat itu bagaimana kalau mau dibilang itu memang masyarakat sudah bilang bahwa jangan lakukan tindakan apapun, pengukuran apa segala macam itu jangan, tetapi kan dilakukan. Akhirnya melakukan pemalangan di jembatan Woma itu akses jalan yang menuju ke distrik Welesi lewat situ, distrik Asalokoma lewat situ. Jadi dari ke Kurimat juga nanti lewat situ. Jadi jalan itu jembatan itu Palang itu ada beberapa distrik yang menghubungkan beberapa distrik pun di jalan itu. Dari Wamena kota kan? Dari Wamena kota dari ke sana. Oke. Baik. Setelah melihat ini semua, mungkin ini solusinya kayak Mendagri, kemudian ke masyarakat tolak, Mendagri dengan Pemprov paksakan. Jadi apa yang kakak ingin sampaikan pertama kepada Mendagri? Mendagri ini. Jadi intinya gini, kami minta itu ada beberapa rekomendasi yang kami sudah tuliskan. Tapi mungkin pertemuan selanjutnya akan lebih jelas, nanti kami jelaskan. Tapi yang awal yang kami harus tahu catatan penting itu pemerintah mesti membuka diri begitu. Biar ke pihak pro dan kontra itu harus membuka, kemudian mereka harus memediasi. Masalahnya di mana? Kemudian yang harus paling penting dari itu orang pertama yang membawa masuk pemerintah ke daerah itu siapa? Yang mengatakan bahwa tanah ini saya punya, kemudian dia bawa masuk di situ. Itu kita harus berikan dulu, berikan penjelasan yang jelasnya, sejelas-jelasnya supaya barang ini clear.
Siap. Kemudian yang poin kedua, yang kami mau pesan ke pemerintah itu, pemerintah kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi mesti buka ruang Oke. seluas-luasnya untuk pro dan kontra. Oke. Harus selesaikan barang ini. Siap. Catatan ketiga, sebelum masalah ini diselesaikan, pemerintah jangan paksakan untuk harus bangun di situ. Ya. Karena alternatif lain tempat-tempat pemerintah punya tanah kan ada. Ada. Semacam aset pemerintah tanah jadi kan ada beberapa. Ya. Itu kan bisa juga difungsikan. Ya, bukan hanya di WLS sih. Tidak hanya di situ. Itu kan tanah produktif untuk masyarakat bertani, berkebun di situ. Tetapi kenapa harus dipaksakan di situ? Gitu. Ya. Jadi itu yang poin ketiga. Yang poin keempat yang kami sampaikan itu, tim peduli pembangunan, entah itu dari WOMA, WDC, dan beberapa distrik lainnya, itu jangan terlalu memanfaatkan momen ini untuk demi iming-iming jabatan. Ya. Melihat untuk 20-30 tahun ke depan gitu. Anak cucu kita, itu penting. Siap. Nah sekarang mereka yang terima itu akan menikmati 5 tahun ke depan. Setelah itu nanti anak-anaknya bagaimana? Itu jadi masalah. Jadi masalah. Itu masalah. Kalau mereka sedang dikasih apa-apa, iming-iming itu mau, ya sudah selesai. Terus nanti ke depannya bagaimana? Ya. Jabatan itu bisa cari mana saya, tapi soal tanah ini bahaya. Tidak bisa cari. Tidak bisa cari. Dan yang poin berikut itu apa ya? Tolong sekali mohon kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bisa membuka ruang untuk barang ini bisa dikelirkan dan diselesaikan secara bersama. Siap. Kalau tidak, tetap akan terjadi polemik seperti begini. Masalah. Dan upaya-upaya kami terus akan kami lakukan dengan berbagai cara, entah melalui media seperti begini, di Papua harus jalan tetap kami akan lakukan. Siap. Dan catatan terakhir itu begini, tanah itu memang dia tidak berkembang biak, tetapi manusia Papua, manusia WLC, manusia WOMA, dan manusia orang Papua itu dia akan berkembang biak. Siap. Hal itu yang mesti ditanamkan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti begitu yang saya bisa sampaikan. Ingatkan Pak Wamendagri sebagai putra daerah lagi yang mana asal dari Jaya, dari Wamena, dari Papua Pegunungan, kemudian memaksakan harus bangun pusat kantor gubernur Papua Pegunungan di wilayah WLC, kemudian di situ masyarakat berkebun, berternak di situ. Mungkin kakak ingatkan lagi biar jangan macam-macam dengan tanah adat, kemudian besok ini juga tanah masyarakat adat. Ya. Jadi ingatkan jangan macam-macam dengan masyarakat tanah adat, kemudian apa namanya ini, ingat bahwa tanah ini adalah tubuh kita sendiri. Ya, satu kali ingatkan ke Mendagri macam-macam. Saya ya beliau punya senior juga ya, senior juga dari Jaya, pernah menjabat beliau bupati 2 periode di Jaya. Tapi beliau juga dan kami semuanya anak adat begitu. Artinya kita tahu prosedur harus masuk ke adat bagaimana, budaya bagaimana. Itu harus pahami dan kalau bisa tolonglah jangan lompat pagar gitu. Oke. Ikuti prosedur baik, jangan lompat pagar. Kemudian kalau datang ke masyarakat baik-baik bicara kan bisa. Oke. Jadi mohon sekali dengan hormat, saya tidak menyerang individu, tapi saya lebih kepada kapasitas sebagai Wamendagri, mohon bisa melihat secara pemerintahan, secara adat istiadat itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Itu bisa diberikan apa ya, leluasa. Jangan terlalu mempertahankan posisi bahwa mempertahankan independensi, egois, kemudian nanti hanya utus orang lain ke lapangan baru akan terjadi benturan. Oke. Itu nanti bahaya. Jadi tetap saya akan dan kami semua teman-teman yang tim kajian ada teman-teman yang ada di aliansi yang kami sudah bentuk, tetap kami akan jalan dengan kami menjaga itu. Terus teman-teman yang tim peduli pembangunan itu bagian daripada untuk membangun SDA di sana juga. Kami juga sama, tapi cuma cara kita berbeda. Oke, siap. Mungkin kurang lebih seperti begitu. Apa ya? Pesan terakhir seperti disampaikan oleh Bapak Uskup kita Januarius Theophilus Matopayo, bahwa kita jangan hidup dari jual tanah, tapi kita hidup dari orang tanah. Siap. Khususnya untuk orang-orang yang paroki di paroki WLC itu kemarin Bapak sudah sampaikan. Itu distrik WLC harus dengar baik-baik dan camkan barang itu, dan juga semua orang yang ada di Kabupaten Jaya.
Mungkin kurang lebih seperti begitu. Siap. Kita akan berbincang lagi selanjutnya di lain kesempatan atau sebentar. Oke, baik. Terima kasih Kak Jasman sudah datang di podcast. Memang kami keadaan begini tapi kakak datang bicara menyampaikan kerinduan. Jadi apa yang tadi sampaikan oleh Kakak Jasman, kami simpulkan bahwa di sana masyarakat terjadi polemik antara yang terima dan yang tidak terima. Jadi solusinya tadi sudah disampaikan bahwa Wamendagri sebagai putra daerah harus satukan mereka, cari solusi, kemudian cari tempat yang layak. Tidak boleh di tempat di mana masyarakat bergabung di situ. Iya. Jadi Wamendagri sebagai putra daerah harus pikir baik-baik, jangan sampai masyarakat jadi korban. Itu yang menjadi nomor satu. Contohnya kemarin sudah jadi di masyarakat Dani di Papua Tengah itu kan konfliknya begitu. Ya, Jangan sampai kedua kali terjadi di Wamena. itu bahaya. Apalagi aktornya anak putra daerah, bahaya. Baik, terima kasih Kak Jas. Saya nggak tahu. Sangat. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Damn.